Apa iya tidak ada orang yang berusaha menasihati beliau secara langsung gitu? Entah itu kerabat dekat beliau kah atau siapa yang memang punya akses ke beliau langsung. Kalau di hadapan jamaahnya ya, aman-aman saja Gus Miftah, yang nggak ditegur. Mungkin karena jamaahnya nggak akan berani negur. Atau riskan teman-teman ya. Atau jamaahnya mungkin sesama pembesar ormas mereka ya. Nggak berani atau nggak enakan untuk menegur. Karena sudah punya nama besar, penceramah yang sudah kondang. Jadi nggak berani negur. Akhirnya apa? Mungkin ya, mungkin hanya dugaan nih. Yang menegur akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kelapa muda busuk itu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Ikhwani fillah, kembali lagi di channelku official. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, dalam topik kali ini ada satu isu yang dimana sebuah channel yang menurut Al-Fakir isi daripada konten tersebut beberapa minggu ini Al-Fakir melihat daripada perspektif hukum itu narasi yang dibawa adalah mengenai oknum daripada Nahdlatul Ulama, baik itu kiai, ustadz ataupun pondok pesantren yang ada kaitannya dengan Nahdlatul Ulama. Maka hal inilah yang dibahas oleh channel tersebut. Channel ini yaitu Tarbiyah Daily. Ikhwani fillah, apa yang kami maksud dalam hal ini, ketika di awal kita melihat bahwasanya Tarbiyah Daily ini di dalam narasinya yaitu dia membahas seorang atau beberapa orang oknum ataupun di dalam judul-judul yang lain yang bisa kita lihat di sini, narasi yang dibawa yaitu bukan tertumpu kepada narasi di dalam videonya. Yang ingin Al-Fakir tanggapi dalam perspektif hukum, yang Al-Fakir lihat di sini selalu dalam judulnya ini memojokkan organisasi terkhusus yaitu Nahdlatul Ulama, yang dimana judul ini bukan sekali dua kali, tapi dalam rentang waktu 2 minggu terakhir ini selalu ada kata-kata tersebut. Nahdlatul Ulama aswaja dibubarkan saja, kemudian tanda tanya. Ini kalau dalam kacamata hukum, hal ini bisa menjadi dua perspektif hukum. Pertama, narasi yang dibangun yaitu tertuju kepada Nahdlatul Ulama, itu membutuhkan jawaban daripada netizen. Yang kedua, yaitu bagaimana dengan membawa narasi di dalam video terhadap oknum, tapi melalui judul menyerang kepada organisasi tersebut. Saya ambil contoh bagaimana kita di dalam segi hukum, pandangan hukum, ada kerangka hukum yang namanya jurisprudensi. Bagaimana batasan-batasan kita ambil dalam penegakan hukum. Lembaga penegakan hukum itu Hanifillah, di mana kita tahu bahwasanya ada Mahkamah Agung yang menggarisbawahi di sini mengurus kepada para hakim, kemudian ada Kejaksaan Agung yang mengurus kepada jaksa-jaksa yang ada di Indonesia, kemudian ada Mabes Polri yang menaungi kepolisian seluruh Indonesia. Nah, ini 3 lembaga tersebut adalah lembaga-lembaga bagian daripada penegakan hukum. Kita ambil satu lembaga yang dimana lembaga tersebut baik itu Kejagung, Mahkamah Agung ataupun Mabes Polri, tiba ada satu orang atau beberapa oknum daripada lembaga-lembaga tersebut yang diangkat kasusnya, apakah yang disalahkan atas hal ini lembaganya atau oknumnya?
Pasti kita jawab secara logika berpikir yang cerdas, yaitu oknumnya, tidak menyalahkan lembaganya. Namun anehnya daripada channel tersebut, dia di dalam narasinya mengangkat oknum ataupun pondok pesantren yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama, tapi yang dijatuhkan di dalam judulnya itu adalah organisasinya. Nah, inilah ikhwani fillah, di sini bisa membawa dalam memacu. Kita lihat dalam hal ini pada Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Seperti ini ikhwani fillah bunyinya. Nah, ikhwani fillah, kita bisa lihat dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, yang dimana berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan garis miring atau mentransmisikan informasi elektronik dan garis miring atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan garis miring atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Maka kita bisa ngambil kesimpulan ikhwani fillah berdasarkan undang-undang tersebut, yang dimana dalam beberapa minggu terakhir ini kami lihat daripada judul dan isi daripada konten khususnya channel Tarbiyah Daily ini, ketika dia mengangkat channel tersebut yang dibahas masalah petinggi-petinggi daripada NU, oknum-oknum kiai-kiai NU, pondok pesantren NU, tapi judul yang dibawanya yaitu menghancurkan atau menggiring daripada opini kepada netizen-netizen khususnya yang mereka dalam hal ini yang sepemikiran, sepemahaman dengan channel tersebut, yaitu paham daripada Wahabi Salafi. Di mana kalau kita bisa lihat ini dalam judulnya saja, NU Aswaja akan dibubarkan, NU Aswaja makin meresahkan, kemudian NU Aswaja dibubarkan, banyak yang setuju. Kemudian ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kalau di dalam dunia perkuliahan ataupun dunia ilmiah, kuesioner seperti ini membutuhkan satu jawaban, dan hal ini bisa menjadi sebagai ombak. Dia melihat ombak dalam artian memancing bagaimana daripada netizen ini, ketika hal itu memancing daripada pemikiran netizen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui pancingan-pancingan yang secara tidak langsung dengan konten daripada video yang diupload dari channel Tarbiyah Daily ini, maka disitulah netizen ini dengan bahasa-bahasa yang tersusun daripada channel tersebut menggiring kepada bentuk untuk bagaimana para netizen ini timbul rasa satu bentuk kebencian terhadap organisasi NU khususnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan konten yang di dalamnya yaitu menceritakan keburukan terhadap oknum-oknum daripada NU, sehingga menggiring narasi tadi melalui judulnya tersebut untuk membubarkan NU. Kami sampaikan kepada channel tersebut, Tarbiyah Daily, agar lebih bijak lagi di dalam menulis judul. Jikalau tidak semahaman dengan Nahdlatul Ulama, yaitu dengan oknum-oknum yang Anda tidak sukai, maka buatlah judul tersebut terhadap oknumnya. Jadi jangan menyerang organisasinya. Video ini mudah-mudahan Anda lihat, Anda pelajari. Jangan sampai menjadi bumerang terhadap judul-judul yang Anda buat. Dalam beberapa minggu ini memang judul itulah yang selalu nanti ujung-ujungnya membuat gaduh. Akan terjadi lagi percikan-percikan, pemancing-pemancing emosi yang bagaimana beberapa hari terakhir yang kita lihat mengenai Heri Pras yang berkomentar terhadap Kiai Azami Ibrahim
Kami harapkan ke depannya agak lebih bijak lagi dalam mereaction daripada video-video. Apabila itu terhadap oknum, maka oknumnya saja, jangan dibawa lebar terhadap organisasinya. Mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.